Coba teman-teman silahkan bisa dinyalakan kameranya kembali. Oke, saya share screen kembali ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini tadi kita sudah sampai soal nomor 5. Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah, Bu. Sudah, Kak. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, saya bacakan kembali ya soalnya untuk soal nomor 5. Coba perhatikan di sini untuk soal nomor 5, dia kasusnya atau sistemnya itu ada 2 balok yang dihubungkan dengan tali dan katrol di bidang miring seperti ini gitu. Nah, di mana masanya untuk 2 balok ini sama 5 kg. Kemudian dihubungkan dengan tali dan katrol ya, di mana massa tali dan katrol ini diabaikan gitu masanya. Kemudian pada bidang miring yang licin. Nah, diketahui θ satunya itu 37 derajat di sebelah sini, dan θ 2-nya di sebelah sini 53 derajat. Oke. Tentukan yang A, percepatan sistem, kemudian yang B, besar tegangan tali jika balok kedua itu masanya menjadi 2 kali lipat di sini. Oke, saat kita menyelesaikan soal fisika, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya dulu, gitu ya. Di sini kita tulis ya, diketahui karena ada massa balok 1, M1, dan massa balok 2, M2, itu sama dengan 5 kg. Nah, selanjutnya θ1 itu sebesar 37 derajat, dan θ2 sebesar 53 derajat. Yang ditanya yang A, percepatan sistemnya, kemudian yang B, itu tegangan tali jika massa balok 2 itu 2 kali massa balok pertama, massa balok sebelumnya. Kamu terlempar. Sini ya, massa balok 2 itu 2 kali lipat. Nah, kita bahas satu persatu dulu untuk yang bagian A, percepatan sistem. Udah kamu foto? Udah kan tadi? Oke, di sini kita akan mencari percepatan sistem. Nah, pertama kita akan menggambar diagram gayanya, gitu ya. Di sini coba perhatikan di sini karena dia bidang miring juga, sehingga koordinat kartesiannya yang kita gunakan seperti ini ya. Sumbu X-nya agak miring sedikit ke sini, ini sumbu Y-nya juga agak miring ke sini, gitu. Nah, di sini tentunya selalu akan ada gaya berat, gitu ya. Gaya berat. Ya, di sini tuh selalu ada gaya berat. Dia apa ya? Vertikal gitu dengan sumbu Y kayak si gaya berat ini mengarah ke bawah. Gaya berat di sini juga. Oke. Nah, berarti di sini karena tetanya di sini, maka di sini W sin θ1 ya. Kemudian ini tegangan talinya di sini. Kemudian selanjutnya ini kita tulis T1 aja kali ya. T1 ini T2. Kemudian yang sebelah sini W sin θ2 gitu. Oke. Nah, kemudian di sini kita sudah menggambar diagram gayanya. Nah, selanjutnya kita mengasumsikan si benda itu bergerak ke kanan. Ya, berarti kalau bergerak ke kanan di sini di searah panah warna biru ini ya, bernilai positif karena searah dengan arah gerak benda. Gitu. Bergerak ke kanan berarti bernilai positif. Oke, selanjutnya kita akan meninjau untuk masing-masing benda ya. Untuk benda M1 dulu dengan menggunakan hukum 2 Newton karena bendanya bergerak pasti memiliki percepatan gitu, makanya menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Ya, sigma F-nya dari sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan M kali A. Karena benda itu bergerak di sepanjang sumbu X, maka yang perlu kita tinjau hanya di sigma Fx-nya aja. Itu sama dengan M1 kali A. Kita lihat di sini, di sepanjang sumbu X, ada gaya apa aja yang bekerja untuk benda M1.
ada gaya tegangan tali dan gaya beratnya ya, mg sin theta 1 ini. Sekarang kita lihat. Si tegangan tali ini dia mengarah ke arah kanan, makanya dia nilainya positif. Kemudian yang mg sin theta 1, dia mengarahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda, sehingga di sini dia tandanya negatif gitu ya. Oke, sama dengan M1 kali A, karena yang kita cari adalah nilai tegangan talinya, maka T sama dengan M1 dikali A, pindah ruas ya, yang negatif jadi positif, M1 kali G sin theta 1. Oke. Kemudian kita meninjau untuk yang benda M2 di sini. Untuk benda M2, dengan menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, sigma F itu dari sigma Fx ditambah sigma Fy, sama dengan M kali A. Nah, karena si benda ini bergerak juga di sepanjang sumbu X, maka yang perlu kita tinjau hanya sigma Fx-nya aja. Sigma Fx sama dengan M2. Nah, kita lihat di sepanjang sumbu X ini, untuk benda M2 ada gaya apa aja yang bekerja. Ada T2, tegangan tali T2 sama Mg sin theta 2 di sini. Oke, Mg sin theta 2 itu kan searah dengan arah gerak benda ya, bernilai positif. Kemudian gaya tegangannya itu bernilai negatif di sini, T2-nya. Sama dengan M2A. Ini T1, T2 dan T2. Oke. Sehingga kita punya di sini persamaan tegangan tali 2 sama dengan Mg sin theta 2 minus massa benda 2 dikali percepatannya. Oke, kita punya dua persamaan tegangan tali di sini, T1 dan T2. Nah, kita lihat di kondisi sistemnya. Talinya untuk menghubungkan dua balok ini hanya satu, ya, hanya satu tali. Kemudian tali katrol dan katrol ya, masanya itu diabaikan. Sehingga besarnya tegangan T1 itu sama dengan T2. Oke. Ini ya, karena massa katrol dan tali itu diabaikan, kemudian dua balok benda itu dihubungkan dengan satu tali yang sama, maka besarnya tegangan tali T1 itu sama dengan besar tegangan tali T2. Oke, persamaannya kita masukkan ya di sini, yang udah kita punya tadi. Gitu. Kemudian kita sederhanakan M1A ditambah M2A, kemudian M2G sin theta 2, minus, ya pindah ruas di sini jadi negatif, M1G sin theta 1. Karena massa 1 dan massa 2 itu sama nilainya, sehingga kita bisa jumlahkan di sini 2MA sama dengan, ini juga bisa kita keluarkan di sini ya, M kali G sin theta 2 minus sin theta 1. Gitu. Kemudian, nah dari sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Masanya 5 kg, percepatannya itu yang ingin kita cari, ya, yang bagian A kan tujuannya mencari percepatan sistem. Kemudian di sini G-nya kita pakai 10, theta 2-nya 53 derajat, sin 53 derajat, theta 1-nya 37 derajat. Oke, 10A sama dengan 50 dikali sin 53 itu 0,8, sin 37 0,6. Oke, makanya kita dapat ya di sini, ini tinggal matematisnya aja sih. 10 kg sama dengan 10, percepatannya kita dapat 1 meter per second kuadrat. Nah, percepatannya 1 meter per second kuadrat. Ini untuk yang A, ya, percepatan sistem. Nah, selanjutnya coba kita lihat atau kita selesaikan untuk soal yang B. Nah, yang B ini tegangan yang ditanya adalah tegangan talinya berapa jika balok kedua. Jadi di sini kondisinya hanya balok kedua aja yang masanya itu menjadi 2 kali lipat. Ya, berarti kan kalau sebelumnya masanya itu 5 kg, kalau 2 kali lipat 10 kg. Oke, dengan menggunakan persamaan yang sama, ya, persamaan yang sama yang saya tulis di lingkari hijau ini, saya tulis lagi di sini tinta hijau ini. Oke. Nah, dari sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Semuanya tetap sama nilai komponennya, kecuali yang M2 ini. Massa balok 2 itu 10 kg. Di sini kita masukkan. Oke, kemudian 5A ditambah 50, sin 37 itu 0,6, sin 53 derajat 0,8. Ya. Oke, kemudian di sini
kita punya 5A ditambah 30 sama dengan 80 minus 10A. Kemudian kita jumlahkan ya, yang ada variabel A-nya, 5A ditambah 10A sama dengan 80 dikurang 30. Oke, ini tinggal matematisnya aja. Saya rasa kalian udah bisa lah kalau matematisnya seperti ini. Kita punya percepatannya sama dengan 10/3 meter per second kuadrat. Gitu. Oke, ini baru percepatannya nih. Percepatannya jika M1-nya 5 kg dan M2-nya itu 10 kg. Beda ya, jadi percepatannya yang dipunya. Kalau masanya sama, 5 kg, percepatannya 1. Tapi kalau di sini M2-nya 10 kg, massa satunya 5 kg, percepatannya 10/3 meter per second kuadrat. Nah, karena yang B itu ditanyakan tegangan tali, maka di sini kita akan menghitung besarnya tegangan tali dengan persamaan yang kita punya. Ini yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, ini ya untuk menghitung tegangan tali bisa menggunakan persamaan yang T1 atau T2 gitu. Nah, kita akan membuktikan di sini ya. Apakah benar tegangan T1 itu sama dengan T2 gitu ya. Nah, kan kita sudah tulis nih statement ini. Besar tegangan T1 itu sama dengan T2 gitu. Coba kita akan buktikan apakah besar tegangannya sama dengan memasukkan atau menghitungnya gitu ya. Nah, di sini saya sudah buktikan. Nah, ini dia. Nah, ini untuk persamaan tegangan tali 1, ini persamaan tegangan tali 2. Oke. Nah, ini ya, sekarang tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya gitu. M1-nya 5 kg. Nah, untuk percepatannya kita menggunakan yang 10/3 meter per second kuadrat ya. Yang bagian B. Kemudian theta 1-nya 37 derajat, gravitasinya 10. M2-nya kita pakai yang 10 kg, gravitasinya 10, theta 2-nya di sini 53 derajat, massa 2-nya 10 kg, percepatannya 10/3 meter per second kuadrat. Oke, ini tinggal matematisnya sampai di sini. Saya rasa kalian udah bisa, karena ini perhitungan yang masih sederhana ya, perkalian biasa gitu. Oke, nah kita punya kan tegangan talinya sama nih nilainya. Tegangan tali 1 46,67, tegangan tali 2 46,67. Nah, berarti terbukti ya kalau T1 itu besarnya tegangan tali 1 itu sama dengan besarnya tegangan tali 2 gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk soal nomor 5 ya ini. Sebelumnya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas sampai soal nomor 5 aja. Gitu. Bisa semua untuk soal nomor 5? Ada yang ditanyakan nggak? Kak, izin Kak mau slide yang habis ini boleh nggak? Yang mana? Iya, yang ini Kak. Oh, yang ini. Oke. Makasih Kak. Oke. Yang lain gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Sebelum kita tutup, mungkin. Oh ya, sambil menunggu ya, saya ingatkan lagi, untuk kelas tutorial ini, itu kan apa ya, salah satu rangkaian dari kelas besar, fisika dasar gitu, mata kuliah fisika dasar, jadi sifatnya wajib untuk diikuti, gitu ya, kelas tutorial, maksimal minimal 80% kehadiran gitu. Nah, untuk melihat hadir tidaknya tentunya kalian harus join ya kelas, masuk kelas, kemudian mengisi presensi kehadiran gitu. Jadi silahkan setelah kelas selesai ya, kalau udah selesai gitu ya, nggak usah ditunda-tunda ya, silahkan mengisi presensi kehadirannya gitu. Untuk presensi kehadiran ada di Google Form kehadiran, nah linknya itu ada di deskripsi WhatsApp group gitu ya. Jadi nggak usah ditunda-tunda, takutnya ada terkendala, misalnya nggak bisa upload lah, atau sinyalnya rusak, sinyalnya itu kurang, nggak bisa
atau yang lain gitu ya. Jadi nggak usah ditunda untuk pengisian presensinya. Nah, kemudian ya di hari ini gitu ngisinya, karena langsung saya rekap sih absensinya biar nggak menumpuk kerjaan saya juga gitu. Saya cicil, saya rekap di hari ini juga, kemudian saya lihat juga catatannya gitu untuk kehadiran. Kemudian untuk tugas, nah untuk tugas kan jadi setiap 2 minggu sekali itu kalian bakal ada tugas fisika ya. Jadi pantengin aja Google Classroom-nya setiap hari Jumat itu bakal diupload apa namanya tugasnya gitu. Jadi jangan sampai terlambat untuk mengumpulkan tugas karena sudah kesepakatan ya kalau terlambat mengumpulkan tugas resikonya itu tidak dinilai atau tidak dikoreksi tugasnya seperti itu. Ya, mungkin ini sebelum kita tutup seperti biasa kita dokumentasi ya sebentar untuk berita acara pelaksanaan tutorial hari ini. Silakan teman-teman dinyalakan semua kameranya untuk dokumentasi hari ini. Dan yang lain, kita dokumentasi sebentar. Oke, di sini di laptop saya itu ada 3 slide nantinya. Nah, berarti 3 kali screenshot ya, pengambilan gambar. Nah, kan kita semua, kalian semua nggak tahu gitu ada di slide keberapa. Jadi siap-siap aja ya untuk nanti 3 kali pengambilan. Oke, di sini slide yang pertama. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Selanjutnya slide yang kedua. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya slide yang ketiga. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin cukup dulu ya untuk kelas hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup atau cukup? Cukup, Kak. Oke, baik. Oke, baik. Saya tutup ya. Demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Semangat terus buat belajarnya. Jadi persiapin kalian untuk belajar fisika dasarnya, gitu ya. Jangan lupa mengisi presensi, siapin catatannya. Nah, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Pagi, Kak. Makasih, Kak.